Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldiana dari kelas 8D. Saya akan mempraktekkan tentang perbedaan homogen dan heterogen. Alat dan bahan. Ada gelas plastik bening 5 buah. Ada sendok. Ada label A, B, C, D, E. Lalu ada air 1000 ml. Ada gula. Ada minyak goreng. Ada pasir. Dan ada kopi. Langkah kerja. Yang pertama, sisihkan 200 ml air masing-masing ke dalam gelas A, B, C, D. A sampai E. Lalu tuang 1 sendok gula ke dalam air di gelas B. Lalu aduk sampai merata. Di sini air sebagai zat pelarut dan gula sebagai yang terlarutnya. Lalu yang kedua, tuangkan 1 sendok kopi ke dalam air gelas. Kemudian aduk hingga merata. Lalu yang keempat, tuangkan 1 sendok pasir ke dalam gelas D. Aduk hingga merata.
Lalu yang terakhir, 1 sendok minyak goreng ke dalam gelas Aduk hingga merata. Yang keenam, amati apakah warna air pada masing-masing gelas akan sama dan merata. Ada air dan gula. Ini air dan gula. Terlihat dari zat pelarut dan pelarutnya sudah tidak terdapat dibedakan lagi. Ini termasuk contoh homogen. Lalu ada kopi, air kopi. Air kopi sudah merata dan tidak bisa dibedakan, hanya membedakan warnanya saja. Lalu ada air sama pasir. Air dengan pasir, zat terlarutnya tidak dapat dilarut oleh air, hanya saja warnanya saja yang berbeda. Lalu ada air dengan minyak. Air dengan minyak, zat terlarutnya tidak larut dalam air dan dapat dibedakan zat pelarut dan pelarutnya. Setelah itu kita isi pertanyaan. Apakah air dan gula dapat bercampur dan apakah campurannya terlihat dan dapat dibedakan? Iya, zat pelarut dan pelarutnya sudah tidak dapat dibedakan lagi. Iya, bercampur. Apakah air dan kopi dapat bercampur? Apakah campurannya terlihat dan dapat dibedakan? Iya, air dan kopi dapat bercampur. Zat pelarut dan pelarutnya sudah tidak dapat dibedakan lagi. Apakah air dan pasir dapat bercampur? Apakah campurannya terlihat dan dapat dibedakan? Air dan pasir tidak bercampur. Campurannya terlihat dan dapat dibedakan. Lalu ada air dan minyak goreng. Air dan minyak goreng tidak dapat bercampur. Campurannya terlihat dan dapat dibedakan. Mengapa sebuah larutan disebut homogen? Campuran manakah yang disebut campuran homogen? Homogen adalah campuran yang tidak bisa dibedakan lagi zat pelarut dan terlarutnya. Contohnya seperti gula dan air sama kopi dan air. Lalu mengapa sebuah larutan disebut heterogen? Campuran manakah yang disebut campuran heterogen pada hasil prakteknya? Campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau material yang berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contohnya seperti air dan pasir dan air dengan minyak. Kesimpulan saya adalah dari praktek ini saya menyimpulkan bahwa saya tahu contoh homogen dan heterogen, lalu pengertian homogen dan heterogen, dan zat pelarut dan
terlarutnya. Sekian dari praktek saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.